Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Maulina dengan NIM 233311379 akan membahas kasus tentang kesalahan penerjemahan pidato pada tahun 1956. Pada tahun 1956, Nikita Khrushchev, pemimpin Soviet pada saat itu, memberikan pidato di Amerika Serikat. Beliau menggunakan frasa "We will bury you" yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "kami akan menguburmu", yang membuat banyak orang Amerika beranggapan bahwa Soviet akan menyerang negara mereka. Namun, terjemahan yang lebih akurat adalah "kami akan melihat saat kalian lenyap dari sejarah". Kesalahpahaman ini memicu kekhawatiran dan ketegangan antara kedua negara tersebut. Pidato yang disampaikan oleh Khrushchev pada saat itu terkenal dengan sejumlah faktor penyebab kesalahpahaman dalam penerjemahan, terutama ketika pidato tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Beberapa faktor penyebab kesalahpahaman dalam penerjemahan pidato Khrushchev pada tahun 1956. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang kompleks. Maksudnya di sini adalah pidato Khrushchev menggunakan bahasa yang sangat teknis dan politis dengan istilah-istilah ideologis yang sulit diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa lain. Ini membuat tugas penerjemah menjadi sangat sulit. Yang kedua yaitu perubahan dalam isi. Pidato Khrushchev menggunakan sejumlah perubahan dalam pandangan politiknya, termasuk kritik terhadap kebijakan Joseph Stalin yang sebelumnya diagung-agungkan. Perubahan ini mungkin sulit dipahami dan diterjemahkan dengan benar oleh penerjemah asing. Yang kedua yaitu perbedaan budaya dan ideologi. Bahasa pidato tersebut harus diartikan ke dalam konteks budaya dan ideologi yang berbeda di negara-negara yang berusaha menerjemahkannya. Ini dapat mengarah pada kesalahpahaman karena istilah-istilah tertentu mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa dan budaya lain. Selanjutnya adalah kendala waktu. Terjemahan pidato seperti itu seringkali harus dilakukan dengan cepat, dan hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dan kesalahpahaman penerjemahan. Dan terakhir adalah faktor politik. Dalam konteks Perang Dingin, ada kemungkinan adanya kepentingan politik di balik terjemahan pidato seperti itu. Pihak-pihak tertentu mungkin memiliki motivasi politik untuk mempengaruhi bagaimana pidato tersebut diterjemahkan dan dipahami oleh audiens internasional. Hasil dari kesalahpahaman dalam penerjemahan pidato ini dapat mempengaruhi hubungan internasional dan persepsi dunia terhadap Uni Soviet pada saat itu. Kesalahan dalam terjemahan atau penafsiran pidato penting ini dapat memiliki dampak yang signifikan dalam politik internasional. Untuk mengatasi kesalahpahaman dalam penerjemahan pidato tersebut, dapat diterapkan beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas penerjemahan. Memastikan bahwa penerjemah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam kedua bahasa yang terlibat dan pemahaman mendalam tentang konteks politik dan budaya di kedua negara. Pemilihan penerjemah yang berkualitas sangat penting untuk meminimalkan kesalahpahaman. Yang kedua yaitu tim penerjemah. Membentuk tim penerjemah yang bekerja sama untuk menghindari kesalahpahaman dalam beberapa kasus. Satu penerjemah mungkin tidak dapat menangani seluruh kompleksitas pidato, sehingga tim penerjemah bisa membantu dalam menghasilkan terjemahan yang lebih akurat. Selanjutnya, konsultasi dengan sumber resmi. Mengkonsultasikan teks pidato dengan sumber resmi seperti staf pemerintah atau ahli bahasa yang dapat memberikan wawasan tambahan. Hal ini dapat membantu dalam memastikan kesesuaian makna pidato. Selanjutnya adalah konteks dan penjelasan. Menyediakan konteks dan penjelasan yang tepat sebelum atau sesudah pidato diberikan, terutama jika ada istilah atau konsep yang mungkin sulit dipahami oleh audiens asing. Selanjutnya adalah menggunakan terjemahan tertulis. Jika mungkin menyediakan terjemahan tertulis pidato kepada audiens asing, hal ini sangat membantu menghindari kesalahpahaman terjemahan karena pendengar dapat merujuk teks terjemahan jika ada ketidakjelasan. Selanjutnya adalah pelatihan penerjemah. Memberikan pelatihan kepada penerjemah mengenai perubahan dalam bahasa politik atau ideologi yang mungkin terjadi seiring waktu. Ini membantu mereka untuk tetap relevan dan memahami nuansa yang terkandung dalam pidato. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi. Setelah penerjemahan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memahami apakah terjemahan tersebut mempengaruhi persepsi atau memicu kesalahpahaman. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan proses penerjemah di masa depan. Selanjutnya adalah transparansi. Memastikan transparansi dalam proses terjemahan pidato penting, terutama dalam konteks politik yang sensitif.
Ini dapat membantu menghindari kecurangan atau manipulasi dalam terjemahan. Yang terakhir adalah sumber daya dan waktu yang cukup. Memberikan penerjemah sumber daya dan waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Penerjemahan pidato sering memerlukan perhatian ekstra dan pemahaman yang mendalam. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, kesalahpahaman dalam penerjemahan pidato dapat diminimalkan, yang pada gilirannya dapat membantu mewujudkan komunikasi internasional yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik atau kesalahan politik. Hubungan antara kesalahpahaman penerjemahan pidato dan pentingnya menyesuaikan pendengar dengan apa yang dibahas sangat erat. Kesalahan dalam penerjemahan pidato dapat mengakibatkan ketidakpahaman, kesalahpahaman, atau bahkan konflik yang serius. Hubungan antara kesalahpahaman penerjemahan pidato dengan pentingnya menyesuaikan audiens yang pertama yaitu ketepatan komunikasi. Maksudnya adalah penerjemahan yang akurat memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara asli benar-benar dipahami oleh pendengar yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Kesalahan dalam penerjemahan dapat menyebabkan hilangnya makna, nuansa, atau konteks dari pidato asli yang mengganggu komunikasi yang efektif. Yang kedua yaitu konteks budaya. Maksudnya adalah pidato seringkali mencerminkan nilai, norma, dan budaya dari pembicara asli. Penerjemah harus mampu menyesuaikan pidato dengan konteks budaya pendengar agar pesan tetap relevan dan dapat diterima oleh audiensnya. Selanjutnya, pentingnya pesan. Ketika penerjemah salah, pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara asli dapat menghilangkan makna yang seharusnya disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerjemah memahami pentingnya pesan dan dapat mengkomunikasikannya dengan benar dalam bahasa yang dituju. Selanjutnya adalah tujuan pidato. Tujuan dari pidato, apakah itu untuk menginspirasi, mengedukasi, atau mempengaruhi pendengar, dapat terpengaruh oleh kualitas penerjemahan. Kesalahan penerjemahan dapat merusak efektivitas pidato dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, pengenalan audiens. Penerjemah yang baik harus memiliki pemahaman yang baik tentang audiens yang akan menerima pidato yang diterjemahkan. Ini termasuk pemahaman tentang latar belakang, kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi pendengar. Dengan pengetahuan, penerjemah dapat menyesuaikan penerjemahan agar sesuai dengan audiens yang dituju. Dan terakhir, kesalahpahaman dan konflik potensial. Kesalahpahaman dalam penerjemahan dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan konflik di antara pendengar. Hal ini dapat mengganggu hubungan antar individu atau antar negara, terutama dalam konteks diplomasi atau hubungan internasional. Kesimpulannya adalah kesalahan penerjemahan pidato dapat sangat merusak proses komunikasi, mengaburkan makna pesan, dan mengganggu hubungan antara pembicara dan pendengar. Oleh karena itu, penting untuk memahami audiens yang dituju dan memastikan penerjemahan dilakukan dengan cermat agar pesan asli tetap terjaga dan dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan audiens yang tepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kasus ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.